Yuhu, masuk ke Candi Prambanan. Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Kali ini aku berada di Komplek Candi Prambanan. Jadi aku rasa itu bukan hanya Candi Prambanan aja ya yang ada di kompleksnya. Contohnya, salah satunya adalah Candi Lumbung yang akan kita kunjungi kali ini. Jadi aku masuk ke Candi Prambanan ini untuk memberi visual kepada kalian tentang candi-candi yang ada di kompleks Candi Prambanan ini. Yuk kita lihat. Wah, seperti itu candinya. Yuk kita mendekat. Ya, sayang sekali nih. Digembok. Pintunya dikunci, jadi kita nggak bisa masuk. Kita bisa lihatnya dari jauh ya. Di sini ada sesuatu yang menarik, di mana lantainya ini menggunakan batuan andesit. Biasanya kebanyakan itu menggunakan batuan tufa atau batuan putih ya. Kalau di sini pakai batuan andesit yang solid tuh. Namun ada beberapa bagian yang agak bergelombang di bagian sini, bagian depannya malahan. Dan itu kemungkinan yang bikin candi yang di sini itu ditutup. Candi ini bernafaskan agama Buddha, bisa dilihat dari candi perwaranya, memiliki atap stupa dan stupika dengan 16 candi perwara yang mengelilingi candi utamanya. Candi utamanya ada di depan situ ya. Keren sih. Untuk candi perwara yang berhasil dipugar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 candi perwara. Sedangkan untuk yang lain itu tidak bisa. Oh, di situ bisa masuk. Masuknya lewat situ ternyata. Yuk kita masuk lewat situ. Alhamdulillah bisa masuk tuh. Siapa yang baru tahu nih, di dalam kompleks Candi Prambanan ada candi ini loh. Kalau kulihat-lihat banyak wisatawan yang berkunjungnya itu ke candi utama ya. Dan nomor 2 itu ke Candi Sebunya. Di daerah sini malah jarang kulihat wisatawan yang sekedar nengok ke Candi Lumbung ini, malah sama sekali nggak ada. Kita bisa lewat yang jalur sini untuk bisa masuk. Yuk kita coba yuk. Kita masuk. Kita mengalah karena ada gerombolan adik-adik pramuka. Di sini dari Kulon Progo ya, ada SMK Teknik. Aku tadi lupa namanya SMK-nya mana. Padahal sudah tanya. Kita nunggu ini dulu selesai, nanti kita baru bisa masuk ke Candi Lumbung. Oke, itu tadi rombongan terakhir. Ini menunggu hampir banyak jam, setengah jam ada kali ya. Rombongannya banyak sekali. Katanya sih muridnya itu ada 600 orang satu angkatan, kurang lebih. Ya, yuk kita masuk ke area candinya. Wih, ini dia Candi Lumbung. Candi ini diberi nama Lumbung karena bagian atapnya menyerupai tempat untuk menyimpan padi. Dan keunikan salah satunya adalah di bagian stupa itu seperti diukir stupa-stupa kecil di bagian stupa utamanya itu. Coba kita lihat dari agak dekat. Jadi stupanya itu enggak berdiri sendiri gitu ya, seperti stupa yang lainnya, melainkan ini melekat gitu ke bagian stupa utama atau bangunan candi utamanya. Tuh, untuk dari sudut ini agak kelihatan ya. Untuk di bagian sini itu menyatu, di bagian sini juga menyatu. Jadi stupanya itu nggak berdiri sendiri atau nggak utuh bentuknya, seolah menempel di bagian bangunan atapnya itu. Untuk bangunan candi perwaranya ada 16 di
dalamnya tidak ada seperti alas untuk Padmasana dan Arca. Ya, seperti ini. Walaupun ada stupika-stupika kecil yang ada, tapi ada kemungkinan itu untuk bagian dari tembok keliling ya, seperti itu contohnya. Dan jika kita mendekat, kita lihat dari dekat bagian stupa yang menempel, maka desainnya akan seperti ini. Stupanya itu hanya 3/4 menyatu seperti ini. Ini yang agak kecil stupikanya, menyatu seperti itu. Itu juga. Wow. Ini kenapa ya aku agak sedikit rancu untuk arah hadap dari rancu itu agak sedikit berantakan untuk tangga masuk ke bagian candi perwaranya. Ini menghadap ke sini, menghadap ke arah candi utama. Untuk bagian sana juga dihadapkan ke arah candi utama semua. Jadi kelima-limanya yang bagian belakang itu menghadap candi utama semua. Untuk di bagian utara juga menghadap ke candi utama. Tapi untuk di bagian depan itu ada yang menghadap ke arah selatan. Ini juga dihadapkan ke arah selatan. Baru yang di tengah ini dihadapkan ke candi utama. Itu juga sama. Hadapnya ke sini. Seperti kenapa nggak kontras dengan bagian belakang yang menghadap ke candi utama? Adakah alasannya? Aku nggak tahu ya untuk jawabannya. Yang benar arah hadapnya itu kemana itu nggak tahu. Yuk kita fokus lagi ke bagian candi utama. Ini kemungkinan memang dulunya kan ada atap di bagian candi utama ini, jadi itu kenapa masyarakat Jawa kuno itu bisa menamai candi ini Candi Lumbung. Ya, sepertinya ada hawa-hawa dingin hujan gitu. Kita coba masuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik. Ini kemungkinan memang ada antarala yang sedikit dan juga ada kalakirti muka di bagian kanan dan kirinya. Untuk bagian badannya itu ada ukiran dewata-dewata gitu. Cantik banget. Kita masuk. Wow, keren. Ada beberapa relung, banyak relungnya, termasuk 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 relung, dan kemungkinan masing-masing terdapat arca Buddha yang sedang bertapa. Dan di atas itu ada relung juga. Keren sih. Ini aku malah lebih takut kalau bagian atapnya ini akan menimpa ke sini. Walaupun itu nggak mungkin terjadi karena ada pengunci-penguncinya. Karena untuk bagian atap ini kan agak serong ke bagian dalam gitu ya. Jadi agak ada rasa was-was gitu. Ini kenapa aku rasa di bagian atasnya ini kayak seolah ada bangunan organik ya yang ditempatkan di atasnya itu. Tapi cuman firasat sih. Nggak ada ke tingkat yang atas itu, nggak ada. Cuman ada semacam aksen untuk tempat kayu diletakkan gitu. Tapi sebenarnya tidak ada. Ya, seperti itulah di dalam bangunan Candi Lumbung ini. Candi dengan nafas agama Buddha walaupun berada di komplek Candi Prambanan. Wow, keren ya. Jadi setiap candi itu memiliki ciri khas, termasuk Candi Lumbung ini dengan ciri khasnya stupanya itu menempel ke bagian atap
candinya. Oke, kurasa cukup sekian untuk penelusuran kita di Candi Lumbung ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Oh, keren sih. Dikelilingi oleh Candi Perwara berjumlah 16. Mungkin ada maksud tersendiri ya dari jumlah yang tertera itu. Ya, yuklah kita pulang. Kita sudah selesai di sini. Oh iya, ada satu arca di depan sini. Kita hampir lupa ini. Ini kemungkinan berada, tapi ini utuh. Enggak tahu ya. Ayo, ini arcanya asli sini apa bukan? Seharusnya sih asli sini, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Tapi keren ya, ini hampir sama seperti ukiran yang ada di tengah itu. Seperti ukiran Dewata yang ada di bagian badan candi utama. Dan ini kemungkinan Buddha yang berada di bagian relung dalam atau di dalam isian dari Candi Perwaranya. Salah satunya.